Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Maulidia, NIM 2003311009090, Program Studi Teknologi Industri Pertanian dari kelas C. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi, yaitu studi gerakan. Apa itu studi gerakan? Studi gerakan merupakan analisis yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi, gerakan-gerakan yang tidak efektif dapat dikurangi atau dihilangkan sehingga memperoleh penghematan waktu kerja. Frank B. Gilbert dan Lillian Gilbert menyusun 17 gerakan dasar. Tujuannya untuk mengeliminasi gerakan yang tidak perlu, serta memudahkan pekerja baru dalam menyesuaikan dirinya dengan alat kerjanya. Untuk yang pertama yaitu mencari gerakan dasar untuk menemukan lokasi objek, serta gerakan dimulai saat mata mencari objek sampai ditemukan. Untuk mengurangi gerakan mencari dapat dengan beberapa poin, yaitu yang pertama, sudah jelaskah ciri objek yang akan diambil, serta sudah tetapkah tempatnya dan dapatkah dipakai tempat objek tembus pandang, kemudian apakah kebutuhan cahayanya sudah terpenuhi. Yang kedua yaitu memilih gerakan menemukan sesuatu objek yang tercampur. Kemudian dimulai saat mata dan tangan mulai memilih dan berakhir bila objek ditemukan. Untuk mengurangi gerakan memilih ada 3 poin, yaitu apakah objek berbeda ditempatkan di tempat yang sama, dan dapatkah permukaan wadah diperluas, serta dapatkah dipakai tempat tembus pandang. Yang ketiga yaitu memegang. Gerakan memegang objek biasanya didahului gerakan menjangkau dan dilanjutkan dengan membawa. Gerakan ini yaitu merupakan gerakan yang efektif. Usaha untuk memperbaikinya yaitu dapatkah beberapa objek dipegang sekaligus, dapatkah objek tersebut digelincirkan, dan dapatkah bibir tempat penyimpanan dirancang untuk memudahkan gerakan tersebut. Yang keempat yaitu menjangkau. Gerakan tangan berpindah tempat tanpa beban untuk gerakan mendekati maupun menjauhi objek. Didahului dengan gerakan melepas dan diikuti gerakan memegang. Dimulai saat tangan mulai berpindah dan berakhir bila tangan mulai berhenti. Kelima, membawa. Gerakan perpindahan tangan hanya tangan dalam keadaan dibebani. Didahului dengan memegang, dilanjutkan dengan melepas atau mengarahkan. Gerakan ini mulai dan berakhir pada saat yang sama dengan menjangkau. Jadi faktor-faktornya yaitu antara jarak, pindah, dan berat badan. Yang keenam yaitu memegang atau memakai. Memegang tanpa menggerakkan objek yang dipegang. Gerakan ini merupakan gerakan yang tidak stabil dan sering dijumpai pada pekerjaan yang berkaitan dengan perakitan. Usaha untuk memperbaikinya yaitu dapatkah pemegangan dilakukan oleh peralatan, serta dapatkah diusahakan untuk suatu penyangga tangan. Yang ketujuh yaitu melepas. Pekerjaan ini yaitu melepaskan objek yang dipegangnya. Kemudian dimulai saat pekerja mulai melepaskan tangan dari objek dan berakhir bila seluruh jari tidak menyentuh objek lagi. Usaha untuk memperbaikinya yaitu dengan dapatkah gerakan ini dilakukan bersamaan dengan membawa, apakah tempat objek setelah dilepas dirancang dengan baik, dan apakah setelah melepas beban, tangan atau alat siap beroperasi kembali. Untuk yang kedelapan yaitu mengarahkan. Gerakan ini mengarahkan sesuatu objek pada suatu lokasi yang sudah ditentukan dan didahului dengan gerakan mengangkut dan diikuti gerakan merakit. Usaha perbaikannya yaitu apakah pengarahan diperlukan dan apakah objek yang dipegang telah diletakkan agar memudahkan pengarahan. Yang kesembilan yaitu mengarahkan sementara. Elemen gerak mengarahkan pada suatu tempat tertentu. Tujuannya untuk memudahkan pemenggangan bila objek akan digunakan kembali. Pemeriksaan. Ke-10. Pekerjaan memeriksa objek untuk mengetahui apakah objek telah memenuhi syarat tertentu serta membandingkan dengan suatu standar. Usaha perbaikannya yaitu dapatkah gerakan ini dilakukan bersama gerakan lain, kemudian dapatkah dipakai suatu alat yang dapat memeriksa objek sekaligus, serta apakah dapat dipakai peralatan pembantu atau pengganti bagian tubuh untuk pemeriksaannya. Ke-14 yaitu kelambatan yang tak terhindarkan. Kelambatan yang diakibatkan hal di luar kemampuan dan sering juga disebut dengan gangguan atau mati listrik
atau alat sudah rusak. Dan ke-15 yaitu kelambatan yang dapat dihindarkan, disebabkan pekerjanya sendiri, baik disengaja atau tidak disengaja. Perbaikan pada pekerja, bukan pada proses operasi. Yang ke-16 yaitu merencanakan. Proses mental operator berpikir untuk menemukan tindakan yang akan dilakukan. Ke-17 istirahat untuk menghilangkan fatigue atau rest to overcome fatigue. Tidak terjadi pada setiap siklus, tetapi terjadi secara periodik. Waktunya berbeda tergantung dari jenis kerja dan individunya. Usaha untuk memperbaiki gerakan nomor 14 dan sampai dengan nomor 17 dengan apakah anggota tubuh yang digunakan sudah tepat, apakah temperatur, kelembaban, ventilasi, dan kebisingan kerja sudah memuaskan, dan apakah posisi kerja yang terbaik telah ditentukan, dan terakhir apakah gizi makanan mencukupi. Ekonomi gerakan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik diperlukan rancangan sistem yang baik pula. Demikian dari saya penjelasan tentang materi studi gerakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.